Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya sebagai asisten lab Laboratorium Teknik Industri di Sanggabwana ingin menjelaskan modul 3 dari modul regresi linear sederhana. Jadi kita akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu regresi linear sederhana dan korelasi. Nah, di sini pertama-tama yang kita harus pahami itu kita harus mengetahui variabel X dan Y, variabel independen, variabel dependen, eksogen, endogen. Ini tuh adalah istilah lain. Biasanya X ini adalah variabel independen, sedangkan Y itu adalah variabel dependen yang dipengaruhi sama yang mempengaruhi. Nah, itu tuh yang harus menjadi poin kita dikarenakan agar nanti saat pengetesannya, saat melakukan uji pada SPSS kali ini, bisa dapat memahami atau nanti saat pemasangan variabel independen yang mana, dependen yang mana itu tidak terbalik. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke ke penjelasan dan tutorialnya bagaimana kita mengolah data regresi linear sederhana ini, alangkah lebih baiknya itu kita di sini kita memahami dulu alangkah baiknya itu kita memahami dulu variabel mana aja yang akan kita gunakan. Variabel yang kita gunakan itu sama seperti variabel yang pernah kita tes. Hanya saja nanti variabelnya responennya akan lebih panjang. Nah, yang pertama ini di sini ada height yaitu tinggi badan, di sini ada weight yaitu berat badan. Nah, terus apa sih yang artinya ini apa? Berarti berat badan ini mempengaruhi tidak dari tinggi badan ini mempengaruhi berat badan atau tidak seperti itu. Kemudian kita lihat ke urutan pengerjaannya. Pertama, kita membuat visualisasi awal, yaitu membuat sebuah visual dalam tabel nanti dalam sebuah diagram dalam sebuah plot, kemudian ada regresi linear awal. Jadi kita membuat sebuah regresi linear awal untuk mengetahui nilai residual sama prediknya berapa. Kemudian ada yang ketiga itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, uji homo, homosdex, homosdek, homoskedastisitas lah. Itulah sulit menyebutkannya. Terus kemudian ada analisis regresi linear sederhana. Selain itu sama dengan uji regresi linear awal hanya saja pada analisis regresi linear sederhana ini yang kedua ini bakal banyak digunakan. Kemudian ada analisis korelasi person. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut mulai ke visualisasi awal data yaitu tujuan explore data pola hubungan. Kita bisa melihat kecenderungan data hubungan antara berat badan dan tinggi badan atau height dan weight-nya menggunakan alat bantu scatter plot. Sebelum itu kita membuat dulu sebuah variabel. Jangan lupa. Seperti biasa, di sini ada weight. Kita ambil data yang ada di sini. Bukan yang ini. Bentar, lupa dikasih skalanya. Sudah kita punya dua data ini, kita ambil data di sini. Ini tuh data contoh, jadi nanti kalian beda lagi datanya. Datanya bakal lebih panjang, kalau nggak salah ada 40. Oh, datanya nggak bisa diambil. Mungkin ini tidak usah dijelasin terlalu mendalam, dikarenakan kita sudah menghitung dan membuat secara detail gitu penjelasannya dari penggunaan variable view ini, dari labelnya, value-nya apa, missing column apa, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka dari itu, kita langsung ke
Yang pertama yaitu menggunakan alat bantu atau fungsi dalam SPSS yang namanya itu scatterplot. Sambil kita menjelaskan menggunakan laptop, menggunakan PPT, kita melihat juga modulnya. Kita belajar bareng-bareng eh, cara bagaimana pengolahan datanya, cara bagaimana memahami modulnya, sehingga bisa bisa mengeluarkan output atau bisa mengolah data yang diberikan. Gitu. Nah, pertama kita lihat menu Grab, kemudian Legacy Dialog, kemudian dan klik scatter dot sehingga muncul kotak gambar 3.4. Kemudian pilih Simple Setter. Kita lihat di sini Legacy Dialog, Setter, langsung pilih yang Simple. Oke, itu tutorial pertama. Kita lihat Legacy Dialog, Scatter dot, Sample Scatter Define. Nah, udah kayak gitu, kita lihat juga sudah keluar analisis seperti ini. Kita lihat petunjuknya bahwa Y-nya itu wake dan X-nya itu height. Wake udah, kita oke aja. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini tuh perbandingan titik temu antara wake sama height-nya berapa. Jadi di sini misalkan tinggi badannya seseorang gitu dari respondennya berarti tinggi badannya di 140, berarti mempunyai badan kisaran 45. Ini juga sama. Karena mungkin kalian juga sudah bisa membaca gitu sebuah diagram, sebuah grafik, bukan diagram, sebuah grafik bagaimana cara membacanya dari titik-titik ini itu artinya apa. Seperti itu. Kita lanjut ke oke, pengerjaan pertama sudah beres. Pengerjaan ini beres visualisasi. Kita tandai. Kemudian kita lanjut ke ya, regresi linear. Jadi pada ini tuh kita harus membuat dulu regresi linear awal. Pengetesan regresi linear awal itu buat untuk apa? Untuk memunculkan nilai eh, res sama predict, predicted. Nah, kita lihat di sini ke langkah ke menu regresi linear. Kita ke regression linear, terus nanti pilih ke sini. Kita coba regresi linear. Udah. Terus kita ke masukin weight-nya sama height-nya berapa. Seperti ini. Kita lihat ke linear regression static. Nah, ini ada bacaan statik, kita klik yang statik. Kita lihat apa aja yang di checklist. Estimasi, confident, part, and partial, sama Durbin Watson. Watson, sama udah. Kita lihat lagi ke bawah, ada tutorialnya, ada ini apa pengerjaan yang lain. Kita lihat regression, linear regression, lihat di save. Berarti kita continue. Di sini ada save. Kita lihat di sini pakai ini, pakai ini. Benar, ininya include, udah. Kalau udah continue, balik lagi ke modul, kita lihat udah beres. Oke, nah ini ada model, ada sebuah output yang keluar. Nanti yang kita pakai ini hanya ini untuk di hetero yang tadi kalau nggak salah. Nanti kita bahas sekalian. Ini ANOVA-nya belum bisa diartikan dikarenakan kita membutuhkan nilai ini yang nanti keluar. Kalau nilai ini udah keluar, berarti udah benar. Kemudian lanjut kita ke berarti kita lihat ke PPT-nya, petunjuknya.
Ini beres. Regresi linear awal beres. Kemudian kita ke uji asumsi klasik. Yang tadi ya. Uji asumsi klasik itu kan ada uji normalitas yang autokorelasi sama homo homoskedastisitas. Kita lihat dulu cara pengerjaannya yang uji normalitas. Kita lihat dulu modulnya. Ini udah tutorial ini. Ini ada bacaan ujian normalitas. Kita ke analyze, descriptive statics, explore. Oke, kita ke sini, analis. Descriptive static, explore. Nah, ini udah ada di sini. Kita lihat petunjuknya harus harus ngapain. Nah, kita masukkan yang unstandard ini nih. Kita lihat di sini, adakah? Nah, ini udah ada. Yang predik atau residual, kita lihat di modulnya. Yang residual, dan sampai kebalik. Soalnya nanti hasilnya bakal beda. Kita masukin ke sini, kita lihat lagi cara pengerjaannya seperti apa. Kita dapetin, kita ke explore plot. Normal. Di sini ada normality plot with ends, steam, and leaf, factor, level together. Udah, ininya buat kedua kedua. Udah, kita continue. Kita lihat lagi ke bawah. Nanti bakal keluar hasil seperti ini katanya. Oke, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, ini penjelasannya seperti apa. Kita jelaskan satu-satu di PowerPoint yang telah dibuat. Oke, pertama kita disediakan sebuah grafik seperti ini. Grafik ini harusnya sama karena datanya sama. Gak beda ya. Sepertinya pengambilan datanya gak sama. Tapi gak apa-apa. Yang di garis bawah itu kita mengetahui bahwa bagaimana kita membaca. Kita lihat aja yang di sini, yang di PPT sebagai contoh. Jadi kita lihat di sini itu kita melihat bahwa si eh, garis ini itu harus sama sebaran data. Semakin berdekatan si sebaran datanya itu berarti uji yang kita lakukan itu adalah normal. Sedangkan apabila nanti menjauhi dari garis ini, garis yang memanjang ini, berarti data itu bisa disebut tidak normal. Nah, untuk memastikan agar lebih pasti gitu, kita bisa menggunakan sebuah angka, bukan sebuah angka, sebuah hasil yang pernah yang sudah dikeluarkan dari uji normalitas ini apa, yaitu test of normality. Kita lihat di sininya. Kita lihat di sini, jika P value lebih besar maka tidak normal. Maka apabila sebaliknya berarti normal. Berarti ini kan ini nih 197. Kita ganti aja yang di mana? Yang di PPT kita ganti. Agak pusing, pindahin ke sini. Set. Nah, nilai signya itu P value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Berarti normal. Berarti data yang kita hitung itu adalah normal. Oke, lanjut. Seperti itu aja. Ini kalian mau deskripsikan boleh, tapi untuk kali ini kita melihat nilai signya berapa gitu. Jadi di sini tuh ada menurut tesnya itu ada dua, menurut Kolmogorov sama Shapiro. Jadi kita bisa lihat nilainya ternyata dari nilai kedua uji tes ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian di sini ada uji autokorelasi. Nah, di sini itu ada Durbin Watson yang tadi saya bilang. Pertama kita lihat dulu aja ininya hasilnya. Kita ke
Ini kan yang tadi. Kalau yang ini, yang dicontoh ini kita lihat bahwa hasil dari garisnya ini menjauhi. Dan ketika dilihat signinya itu nilainya nol, berarti uji ini itu simpelnya itu ya uji yang kita lakukan itu tidak normal, datanya tidak normal. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke chart autokorelasi. Ketika legacy, terus klik line, nanti muncul, kita pilih yang simple, terus value individual case. Oke, kita kemana tadi terlupa lagi grafik. Balik lagi ke data. Grafik, legacy dialog, pilih yang scatter. Itu kalau salah. Kita tuh pilih yang lain. Oh, pilih yang lain. Salah. Grafik, legacy dialog. Pilih yang lain. Nah, yang simple. Kita lihat lagi ke sini. Pilih yang values. Nah, yang ini. Kemudian kita klik define. Kemudian kita yang unstabilizer residual. Yang ini masukin ke sini. Kita lihat lagi case number. Kita jauhin sedikit. Case number udah benar. Nah, nanti keluar datanya seperti ini. Karena ini datanya banyak, makanya ini kan dari responden. Ada respondennya itu 421. Kalau kita pasti bakal kecil. Terus kalau dilihat dari tabel itu, dari grafik itu gak akan terlalu kelihatan bahwa si uji autokorelasi ini benar atau enggak, bukan benar atau enggak, namanya mempunyai korelasi atau enggak, mempunyai hubungan atau enggak. Oke. Nah, di sini ada muncul, di sini bentuknya kalau dalam bentuk eh yang kita pakai yang ini aja. Jadi cara membaca grafiknya itu kita bisa melihat jika grafiknya itu membentuk satu membentuk lembah dan membentuk gunung. Ini lembah, ini gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung. Sepertinya ini tuh mempunyai autokorelasi. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, kita itu harus mengetahui nilai Durbin Watson-nya. Nah, Durbin Watson ambil dari mana? Kita ambil dari, ini kan kalau dilihat dari grafik itu masih perkiraan. Tapi kalau untuk lebih meyakinkan itu kita ngambil dari Durbin Watson, yaitu dari hasil pertama yang kita hitung dari regresi linear yang atas. Ini kan yang tadi yang grafik, bukan plot yang pertama. Yang ini kan regresi. Kemudian di sini kita ambil yang Durbin Watson-nya. Dikarenakan takut berbeda hasilnya sama yang di PPT. Aduh, ini apa? Salah klik. Kita ambil. Ntar, satu menit. Oke, kita ambil di sini Durbin Watson-nya. Ini kita close dulu biar kan nge-lag. Nah, ini kan ada grafik. Beda ternyata hasilnya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, bagaimana cara membaca Durbin Watson? Durbin Watson ini tidak bisa dibaca dengan mempunyai indikatornya, mempunyai eh, apa ketentuannya, punya tabelnya, PDF-nya. Kita harus mencari dulu PDF-nya. Dikarenakan kita harus mengetahui dulu nilai N. Nilai N itu ada berapa banyak responden yang kita kumpulkan. Kita lihat di sini bahwa yang kita kumpulkan itu ada, kita lihat bisa di sini 20 responden. Berarti di sini nanti pakai yang 20. Kita hapus dulu ini karena kan hasilnya oh sama. Ini nilai ini dapat dari mana? DL sama DU itu saya ngambil dari ini, tabel Durbin Watson. Nah, ini nih. Kita ambil yang 20 N-nya, yaitu responden ini 20. Terus K1. Kenapa K1? Dikarenakan kita itu regresi linear sederhana. Yang namanya regresi linear sederhana, kita membandingkan antara variabel satu, variabel X, dan Y. Jadi, banyaknya variabel yang dipengaruhi itu
mempengaruhi nilai K. Misalkan yang mempengaruhinya itu banyak, maka nilai K-nya 2 atau 3. Karena kita yang mempengaruhi dari pengaruhnya itu cuma satu, maka nilai K-nya itu cuma ada satu. Maka DL dan DU, lower, lower dan upper, nilai apa, Durbin namanya, D-nya kayaknya singkatannya. Terus ini lower, ada upper juga di sini. Di sini 20. Nah, di sini kita baca si nilainya. Nilai DW sama DW lebih besar dari DL. Apakah Darwin Watsonnya lebih besar dari DL? Kita lihat nilai turbin Watsonnya 1,9, 1,9 lebih besar dari DL. Ternyata DL-nya itu bukan, ternyata nilai DW-nya itu lebih besar dari DL, sehingga autokorelasi positifnya itu ditolak. Kemudian ada DL, DW, DU. Nilai DL itu lebih besar daripada nilai DW, benar. Apakah melebihi dari nilai DU? Salah. Berarti kan nilai DW itu 1,9, sedangkan nilai maks DU-nya itu 1,1. Berarti DU-nya itu kan harusnya lebih besar dari DW kan? Berarti tidak pasti itu ditolak. Kita hapus, kemudian kita lihat lagi ada nilai DU di sini. Nilai DU itu sama dengan 1,1, 1,1, 1,1 itu ya. Terus DW-nya itu 1,9 masuk. Terus DU dikurangin sama 4. DU-nya dikurangi sama 4. Berarti kurangi 4. Berarti malah hasilnya lebih kecil lagi ya. Maka bisa kita simpulkan ada autokorelasi yang negatif. Tapi nanti kita cari lagi ya yang ini. Pengurangan empatnya itu seperti apa? Takutnya salah. Cari lagi. Tapi untuk sementara kita ambil yang ada autokorelasi negatif. Soalnya ini pengurangan empatnya itu, oh harusnya tidak ada korelasi ya. Soalnya kan kalau kita jabarin 4, ini kan jadi negatif 1,1. Berarti hasilnya 3 kan? 2,9. Coba kita kalkulator. 4 dikurangin berapa? Dikurangin sama DU. Nilai DU-nya itu 1,147. Nah, kan segini artinya. Dibulatkan. Berarti 2,8. Berarti masih lebih besar. Berarti kita masuk ke yang ini. Karena kita bandingkan ternyata nilai DW itu memang lebih besar daripada DU. Maka tidak ada autokorelasi di sini. Kesimpulannya kayak gitu. Kita fix ini. Tidak ada korelasi, autokorelasi. Nah, oke, kita beres yang pertama. Ternyata tabel ini tuh kita ganti dulu biar gak pusing. Apakah penyimpanan datanya kebalik? Coba kita lihat. Di sini tinggi badan 14. Yang baru. Nah, ini ya pakai bahasa Inggris. Ya, ini tinggi badan. Kebalik. Kenapa datanya bisa berbeda? Karena kebalik.
Yang ini harusnya Weig, yang itu Heik seharusnya. Jadi gimana ya? Lanjut dulu aja lah. Gak akan terlalu ngaruh dari nilainya. Tapi ngaruh sih nanti dari hasilnya. Tapi nanti dijelasin lah kalau enggak, kalau iyanya. Karena ini tuh kebalik nilai Wake sama Hignya. Tapi cara pengerjaannya itu gak ada kebalik. Pengerjaannya benar. Cuman eh apa? Datanya salah kebalik. Ini harusnya di sini nih sini. Soalnya gak akan mungkin berat badan kan sampai 145 gitu. Kita lanjut dulu aja. Jika dimisalkan seperti itu aja. Jadi alasan aja hasilnya kayak gitu. Gak ada autokorelasi. Dikarenakan penempatannya salah. Tuasin dulu aja. Kita lanjut fokus cara pengerjaannya dulu. Ini udah ini ngambil model summary. Oke, kita lanjut ke transport terus compute variabel. Untuk mengukur, nih yang jelasin ya, lakukan uji rumus yang tadi yang susah disebutin. Kita lanjut. Sini kita hapus dulu aja karena kita salah data. Makanya kita langsung jelasin. Tidak apa-apa. Kita ke mana? Bukan. Ya. Kita lihat ngapain di sini. Yang transport, kita ulangi. Takut kecepatan, transport, terus compute variable. Kita lihat di sini, kita membuat nilai E kalau nggak salah. Nah, di sini. Samakan ya. Di sini kita nilai E2. Terus kita lihat di bawahnya, ketentuannya itu kita harus, mana ya? Nah, inputkan res, ini inputkan ini. Berarti sama kayak ini. Kita tulis res 1 dikali besar semua atau tidak? Besar semua. Res 1. Dah, gak ada yang di checklist. Udah, oke. Nah, di sini gak kejadian apa-apa ya, karena kita hanya membuat sebuah tabel. Berarti kita bisa lihat di data awal. Bakal keluar ini. Jadi nilai res itu adalah nilai res kali res. Akar pangkatnya. Akar pangkatnya bukan ini dikali 8 kali 8. Jadi positif kan. Ini juga 5 kali 5, 25 kan. Nah, ini nilai res itu. Regresi linear sebenarnya kan kalian udah belajar secara manual melalui Excel. Nah, ini nilai E2-nya. Cuman sekarang kita menggunakan SPSS. Oke, udah beres. Sehingga keluar kayak gini. Nah, kemudian kita ke lanjut ke grafik legacy dialog. Kita membuat sebuah grafik lagi. Grafik legacy dialog. Pilih yang scatter, scatter plot. Terus kita yang pilih simple, terus define. Terus kita lihat di sini bawah. Nah, E kita awas-awasi dulu. E di atas. Yang Astellazil predik ini sini set. Oke, beres. Kita lihat ini jangan di checklist. Kita oke. Nah, seperti ini data yang keluar. Kita hapus.
Nah, ini kan kebalik. Agak ada kesamaan, cuman ini terbalik. Seperti ini. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa nilai menampilkan output pada 332 barisan bersama tersebut terlihat ada tidak terlihat ada pola tertentu sehingga dapat dikatakan variansia dari residual konstan. Artinya asumsinya diterima atau homoscedasticity-nya terpenuhi. Karena ini nggak ada pola tertentu, jadi datanya itu pada ngumpul di satu tempat, dia terlalu menyebar. Tapi ini untuk dilihat dari sebuah grafik. Bagaimana untuk memastikan, yaitu menggunakan uji rank Spearman. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke yang transpose compute variable lagi. Compute variable. Nah, seperti ini, hapus dulu ya. Kita buat of variable baru. Di sini ada ABS. Ini sebenarnya namanya bebas nilai absolut itu tuh ABS tuh. Nah, kita lihat di sini kita aritmatik. Kita pilih yang ABS, klik dua kali sampai keluar. Kita masukin res ini. Oke, oke, kita sudah mempunyai nilai di sini. Nilai absolut. Berarti nilai absolut itu menandakan nilainya itu gak negatif. Berarti kita merubah nilai resnya itu menjadi nilai positif. Seperti itu. Hmm. Kemudian kita lanjut untuk ini kan baru apa? Belum ke metode Spearman-nya. Jadi kita lanjut lagi, kita ke analisis correlation bivariate analisis. Kita lupa lagi. Apa? Lupa lagi. Correlation. Analisis correlation bivariate. Nah, ini kita lihat petunjuknya di sini. Pertama kita masukin weight dulu. Langsung ke nilai absolutnya. Kita ke nilai Spearman. Si detail, flagnya iya. Terus nanti keluar hasil ini. Oke, kita klik OK di sini. Nah, di sini ada keluar. Yang kita ambil itu yang Spearman RH. Nah, ini nih. Yang beda sama yang di PPT, kita rubah yang di PPT. Nah, ini kan. Nah, ini. Ini mah bukan. Oh, ini nih. Kita lihat apabila kriterianya itu 0,025 masih terpenuhi. Jadi apabila lebih besar daripada 0,025, dari mana 0,25 itu yaitu nilai setengahnya dari 0,5, 0,5 atau seperempatnya. Pokoknya ada rumusnya, tapi ketentuan untuk antara 1/4 atau enggak 1/2. Saya lupa lagi. Dicari aja. Nah, di sini itu kita lihat nilai sigtutelnya. Ya jelas sigtutelnya itu tinggi, dua-duanya juga tinggi, berarti mempunyai nilai nilai prediksi residual sepanjang apa? Variansinya itu residual. Dilihat juga dari scatter spotnya tadi. Ini dari yang mana? Oh, ini atas. Yang ini. Hmm. Ini juga ada tabelnya.
nggak menandakan sebuah pola apa-apa. Tadi kan disebutnya. Berarti si ini itu mempunyai nilai yang mana sih? Maka homeostatisnya terpenuhi. Seperti itu. Hmm. Kita lanjut. Berarti kita sudah melakukan tadi tiga ini. Sudah beres. Tandain merah. Terus analisis regresi linear sederhana. Nah, ini yang kita pakai, yang kita gunakan dan merupakan sebuah apa hasil akhir dari hasil hitung yang kita coba yang kita lakukan. Tadi mana? Kita ke tutorialnya dulu, ke modulnya dulu. Linear masih sama kayak yang tadi sih, kayak yang pertama, yang regresi eh, linear ini seperti ini. Cuman ada perbedaan di sininya. Kita lihat wake di atas, ya, terus kita lihat. Nah, di sini yang bedanya di statiknya. Statik kita lihat model fitnya iya, precipitation-nya iya, Durbin Watson-nya jangan ada. Continue. Kita kemudian ke linear regression option. Berarti ke option. Lihat di sini include ya, udah semuanya yang atas. Oke. Nah, sehingga nanti keluar nilai-nilai di sini. Ada model summary, ada mulai ANOVA-nya berapa, terus ada confident-nya. Kita dari nilai yang ini, confident. Kita buat baru aja, karena kita masih butuh datanya. Eh, bukan ini. Ambil. Kita di sini harus bisa membuat sebuah persamaan. Persamaannya itu diambil dari mana? Dari nilai 678 sama konstannya 119. Sehingga nanti persamaannya itu, kita lihat yang persamaan yang ini dulu. Tinggi badan. Tinggi badan berarti kita buat di sini. Baik. Sama dengan 60,678. Salah, salah. Ya nilai atasnya lah. 119,435. 435 ditambah misalnya, ditambah sama 0,678. 6,78 dikali sama weight, berat badan. Berat badan, badan kayak gini. Tapi hasilnya di sini tuh sama sih, sama hasil ini. Cuma nanti pada uji korelasinya itu berbeda. Ini sama nilainya.
Oh, ternyata sama nilai. Jadi kita bisa langsung artikan aja bahwa mendapatkan persamaan regresi untuk estimasi weight. Jadi berat badan 0,678 artinya setiap kenaikan satuan pada berat badan akan meningkatkan tinggi badan sebesar 0,678. Satuan dengan asumsi satuan berat dan tinggi konsisten. Seperti itu. Jadi hubungannya apa? Jadi setiap ada kenaikan tinggi badan sebesar eh, setiap kenaikan satuan pada berat badan akan meningkatkan tinggi badan sebesar 0, ini nih 0,678. Jadi setiap ada berat badan yang naik. Jadi dalam hasil hitung ini itu memprediksi mempunyai hubungan. Jadi setiap ada kenaikan satuan pada berat, maka akan ada kenaikan tinggi sebesar 0,0,78. Seperti itu. Terus nilai T-nya untuk nilai T-nya itu berapa? 3,186. Kita ambilnya yang berat badannya. Berarti nilai hubungan berat badan ini tinggi, eh, berat dan tinggi badan ini signifikan secara statistik. Jadi hubungan antara berat badan dan tinggi badan ini mempunyai signifikan secara statistik. Dan kebalik, kalau kemarin kan perbedaan, kalau sekarang hubungan kayak gitu. Jadi mempunyai hubungan. Terus rentang antara 0,237 dan 1,124. Ini mas seperti yang kemarin selisih. Jadi perbandingan. Kemudian lanjut ke uji F. Kayaknya uji F-nya sama nggak? Ini ANOVA yang ANOVA. 1818. Nah, ini. Nah, kayak gini. Berarti kita bisa ini sama, berarti kita ini kan udah keluar semuanya. Nah, tinggal dijelasin aja sama kalian. Ini juga sama, nilai sum of square-nya berapa, terus df-nya berapa. Yang kita lihat itu adalah nilai sig-nya, yaitu sebesar 0,05. Nilainya signifikan, berarti modelnya signifikan. Berarti ini tuh untuk mengetahui model. Model model yang mana, Kang? Model yang ini nih. Ini tuh namanya model. Berarti modelnya bisa diterima. Kenapa modelnya diterima? Dikarenakan kalau nanti banyaknya variabel, banyak yang berbeda-beda, misalkan di sini nanti ada baru lagi, misalkan nanti regresi nilai berganda, ini tambah lagi. Nah, di sini, misalkan di sini apa ya? Usia misalkan. Nah, kalau nanti di sini usianya kan berarti modelnya model mana yang diterima sama model yang gak diterima yang mana. Misalkan model ini diterima, model ini gak diterima. Berarti cari model lain. Bagaimana kalau nanti modelnya sebaliknya seperti ini. Atau enggak gini. Berarti modelnya nggak bisa dipakai lah intinya kayak gini. Ini model baru lagi. Misalkan modelnya bagus, nah nanti nilai modelnya kayak gimana. Nah, penggambaran modelnya itu dilihatnya dari ANOVA. Dari ANOVA teh. Nah, ini nilai ANOVA. Berarti model yang digunakan itu signifikan. Terus yang ada nilai sum errornya yang tidak bisa dijelaskan oleh modelnya sebesar berapa berapa errornya. Nah, ini mainnya, ini sumnya, ini mah salah. Kemudian yang ada koefisien determinansi mengukur kekuatan penjelasan model. Jadi seberapa menjelaskan variasi wake dengan Higg itunya berapa? Jadi seberapa menjelaskan berapa persen? Di sini ada 600. 0,0,6 0,600 berarti 60%. Pasti bisa dijelaskan sebesar 60%. Tabelnya dari mana?
dari sini, model summary. Berarti kita sudah beres ke nilai regresi. Ini beres. Tinggal yang terakhir, yaitu analisis korelasi. Di sini. Nah, ini ada penjelasannya sedikit tentang tadi. Dibaca aja. Bisa di stop videonya. Misalnya ini masih sama kayak yang pertemuan kemarin. Nah, di sini juga ada di sini. Positif sedang. Oh iya, lupa nyampain. Jadi kalau 60% itu masuknya positif sedang. Nanti kalian bisa lihat indikatornya. Soalnya di sini gak dimasukin indikator. Positif sedang itu sampai berapa rentangnya. Tinggi badan dapat dijelaskan oleh berat badan mulai model ini. Badan jelaskan berat badan. Nah ini kan kita lihat di sini. Kan kalau ini nilai R-nya. Weight dapat dijelaskan oleh Heg. Berarti tinggi badan bisa dijelaskan kebalik berat badan dijelaskan oleh tinggi badan. Kalau ini sebaliknya tinggi badan dapat dijelaskan oleh berat badan. Jadi sebaliknya 36 si modelnya ya tadi kalau dibalikan. Jadi masih berupa prediksi. Jadi sisanya itu kan yang tadi kan 60%. Nah, itu sekitar 36-nya itu sebaliknya isi modelnya. Jadi kalau misalkan dibalikan, dapat dijelaskan. Jadi kalau kebalik antara tinggi badan, antara ya tinggi badan dengan berat badan. Yang kalau yang pertama itu antara berat badan dengan tinggi badan. Kita lanjut ke yang terakhir. Kita memunculkan hasil nilai ini dari mana? Kita lihat 330. Sudah jelasin nggak? Nah, di sini ada. Ini udah. Ini ada korelasi. Jadi ini korelasi ini sebarannya ada ke kiri, ada di tengah, berarti 00 nilainya berarti ke kanan sesuai dengan tabel. Contohnya. Nah, seperti ini kan ke kanan. Berarti berapa kalau ke kanan? Sekitar 0,90. Tapi karena ini kan kalau bentuknya kayak gini kan berarti 0,90. Tapi kan kalau tadi belum tentu. Berarti bakal agak ke bawah, berarti bakal agak tersebar. Jadi kita pertama harus membuat dulu output deskriptif seperti ini. Kemudian nanti keluar ini. Oke, dari yang pertama dulu kita ke deskriptif. Kita ke analyze, deskriptif, masuk ke deskriptif. Nah, di sini ada kita lihat perintahnya. Take wake-nya di atas. Ini di sini. Terus kita ke option, checklist variansinya, main standard errornya di checklist, kurtosis, weakness, klik continue. Udah, kita oke aja. Nah, ini keluar ini. Ini nih.
Ini kan deskripsi statik udah pernah dijelasin juga masing-masing artinya. Menghitung min. Selanjutnya kita buat scatter plot. Grafik legasi dialog scatter plot. Legasi scatter plot. Simple. Kita lihat dulu bisa salah. Kita lihat di sini pilih klik yang simple. Terus kemudian, nah kita lihat di gambar 3,36. Mana? Mana? 3,36. Oh ini hasilnya. Nah ini mah gak usah. Berarti kita lanjut aja ke sini grafik legasi dialog. Kita ikutin aja karena di sini nggak ada gambar contohnya. Kemudian nah kita lihat di sininya. Define kan udah tadi. Selanjutnya tempatkan Hex pada X. Ini kita awasin dulu. Hex di atas, wait bawah. Kebalik gak? Namanya Hex pada X. Oh, berarti Hexnya X. Ini. Set. Nah, oke. Di sini udah gak ada perintah apa lagi. Kita klik OK. Nah, keluar grafik seperti ini. Karena datanya sedikit, gak akan terlalu banyak seperti ini. Kita lihat datanya ke kanan. Berarti ini ada tanda-tanda grafik yang sini. Kita lihat. Ini belum beres. Kita lanjut lagi ke outputnya dokumen. eh kita lanjut ke mana sih? Lupa lagi. Mendadak. Oh ini. Analisis korelasi. Analisis korelasi bivariate. Nah, kita awasin dulu ini. Kita lihat bivariate yang mana aja. Quick. Person, sperm, two-tailed, flake. Oke. Oke, udah. Nanti kita klik oke langsung. Beres. Nah, ini output terakhirnya. Ambilnya yang mana? Yang paling bawah. Yang ini. Bukan yang ini. Bukan nilainya sama. Kita lihat sama di PPT. Nah, sama ternyata. Ini kita copyin aja lah. Bandingin. Ternyata sama. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa dalam persen correlation-nya itu sebesar 0,6. Nilai kalsium standarnya tinggi dan berat badan adalah 0,6. Menunjukkan hubungan positif sedang, semakin tinggi berat badan cenderung semakin tinggi tinggi badan, semakin tinggi tinggi badannya. Terus sigtutennya itu 0,5 berarti secara statistik pada tingkat 1% atau 0,1 artinya sangat kecil kemungkinan korelasi yang terjadi secara kebetulan. Berarti artinya itu pasti hampir jadi tidak ada apa artinya sangat kecil kemungkinan korelasinya terjadi secara kebetulan dikarenakan kan tinggi badan dan berat badan itu mempengaruhi ya apabila berat badannya naik rata-rata tinggi badannya juga eh rata-rata tinggi badannya juga lebih tinggi gitu. Seperti itu. Nah, mungkin tugasnya seperti yang sudah jelaskan seperti tabel di sini mungkin lebih komplit, lebih baik. Dan pada pertemuan nanti antara Sabtu dan Senin, Sabtu untuk kelas sore, sama Senin untuk kelas pagi, untuk bisa mengerjakan dulu gitu, minimal mengikuti tutorial
mengikuti udah ada output hasilnya. Terus nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa nanya eh, di kelas gitu. Dikarenakan mungkin masih banyak pertanyaan gitu dan banyak hal yang belum saya sampaikan juga gitu. Untuk apa gitu uji homostensitas itu. Terus apabila nanti si autokorelasinya, normalitasnya atau homostensitasnya itu tidak terpenuhi, apa yang harus bisa dilakukan? Apakah datanya bisa digunakan atau tidak? Itu belum dibahas. Tapi untuk kali ini kita fokus kepada cara pengerjaannya dulu, dikarenakan si datanya juga tadi salah. Bukan salah terbalik. Tapi untuk cara pengerjaannya udah benar dan cara cara membacanya itu sesuai cara membacanya itu pasti seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin itu saja yang bisa bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan sampai akhir video. Jangan lupa di like juga videonya untuk mendukung apa channel YouTube ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih.